Ini aku mau bahas tentang sisa materi kalkulus vektor, ya. Mari kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu teorema Green, ya. Di subbab 14.4 kita akan membahas tentang teorema Green. Nah, di sini teorema Green itu membahas tentang seperti ini. Jadi kita lihat dulu ya isi dari teoremanya. Misalkan kita tuh punya kurva C atau lintasan C gitu ya. Misalkan lintasan C aja lah ya gitu ya. Nanti merupakan lintasan tertutup, yang merupakan lintasan tertutup yang membentuk suatu daerah tertutup S misalkan, membentuk suatu daerah tertutup F, tertutup S. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi contohnya di sini misalkan kita punya lintasan tertutup itu seperti apa? Contohnya misalkan kita punya kurva ini, kemudian kurva ini, kemudian kurva ini, kemudian kurva ini yang menjadi semuanya tuh lintasan C-nya. Ya, jadi lintasan C yang seperti ini tuh kita sebut sebagai kurva C sepotong-potong karena ini potongan dari beberapa kurva yang digabungkan nanti akan menjadi lintasan. Gitu. Ya. Nah, nanti maka menurut teorema Green ya, saat kita menghitung integral MDX ditambah NDY menurut teorema Green ketika si kurvanya itu tertutup, nah nanti kalau lintasan kita tertutup itu kita tulisnya integral terus ada ininya. Nah, lingkaran ini tuh artinya tertutup. Ya, integral garis tertutup dari ini dapat kita tuliskan sebagai double integral S kemudian dou M dou X minus dou M dou Y dA. Nah, nanti di sini ketika tertutup artinya apa? Sebenarnya ini tuh udah masuk ke integral lipat dua lagi gitu. Ya. Nah, ini kita harus familiar bahwa bentuk ini tuh adalah bentuk dari usaha ya yang kita sudah pelajari di materi 14.2. Ini tuh pencarian usaha. Usaha yang datangnya itu dari apa? Dari integral FDR. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini ya, F dot dr yang nanti akan jadi ini kan, seperti itu. Ya makanya nanti kalau misalkan kita mau cari usaha di apa di lintasan tertutup, artinya apa? Artinya nanti itu kita mau mencarinya dengan menggunakan teorema Green. Ya, tetapi ada juga contoh soal-soal yang langsung. Di sini kita akan lihat contohnya, aku akan pakai contoh soal UAS ya. Di sini kita punya soal UAS tahun 2021-2022. Nah, di sini UAS 2122. Misalkan C itu adalah lintasan berorientasi positif yang berbentuk segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 0,3 dan 2,3. Nilai integral garis ini adalah oke. Jadi kita sudah tahu bahwa C itu nanti sketsa si lintasan kita, ini C gitu ya, lintasan C 0,0 berarti di sini, kemudian 0,3 berarti di sini, kemudian 2,3 berarti di sini. Nah, ya, kita harus mengetahui bahwa orientasi positif nanti itu artinya apa? Artinya bergerak berlawanan jarum jam. Jadi nanti di sini ya, bergerak berlawanan. Ya, berlawanan arah jarum jam. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu penting karena kita udah tahu lintasan C ini tuh membentuk suatu daerah tertutup S nanti. Oke, jadi yang diarsir ini nanti ini tuh adalah S. Ya karena ini kan tertutup. Sehingga menurut teorema Green ya
Langsung di sini kita punya integral tertutup C, kemudian X Y dx dikurangi X Y dy. Artinya apa? Menurut teorema Green, di sini akan jadi double integral S. Kita ingat ya, ini kan M, ini kan N. Maka nanti ini akan jadi dou N dou X, berarti Y, dikurangi dou M dou Y, berarti X dA. Nah, ya perhatikan bahwa sesuai dengan perumusannya di sini tuh dou N dou X, di sini dou M dou Y ya. Nah, di sini ketika kita sudah menemukan double integral dan kita udah tahu daerahnya apa, ini tinggal bebas ya kita menggunakan partisi terhadap apa. Misalkan kita terhadap Y duluan, berarti partisinya tegak, ya. Jadi nanti di sini kita punya double integral, kemudian Y min X, nanti kan dy dx nih. Dapat diperhatikan di gambar bahwa batas bawah Y-nya itu udah jelas, Y sama dengan 0. Nanti batas atas Y-nya tuh garis. Nah, Y-nya tuh adalah garis ini kan, garis yang melewati itu apa? Melewati di sini kan 2,3 ya. Di sini 2 sorry. Berarti ini kebalik ya, di sini 2 terus di sini 3. Nah, ya. Hitung kita belum hitung ya, jadi masih bagus. Sini 2,3, berarti di sini 2,3. Berarti garis kita itu lewat 0,0 dan 2,3. Ini langsung pakai cari dari persamaan garisnya aja. Berarti kan Y min Y1 dikurangi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dikurangi X2 min X1. Ya. Sehingga nanti kita punya Y itu sama dengan 3 per 2 X. Nah ini batas atasnya. Jadi nanti 0 sampai 3 per 2 X, kemudian X-nya dari udah jelas 0 sampai 2. Nah, di sini tinggal kita hitung aja ya. Kita hitung cepat aja biar kita bahas yang lain juga. Jadi di sini 0 sampai 2. Kemudian di sini terhadap DY kan. Jadi nanti Y kuadrat per 2 minus XY kita substitusi 0 sampai 3 per 2 X. DX kita substitusi Y-nya berarti nanti kita punya integral 0 sampai 2. Ini kalau substitusikan jadi 9 per 4 X kuadrat berarti jadi 9 per 8 X kuadrat ya. Kemudian di sini jadi 3 per 2 X kuadrat. Nah, dx ini 3 per 2 itu bisa kita tuliskan sebagai kali 4 ya, berarti 12 per 8. Maka nanti ini jadi minus integral 0 sampai 2, ini kan 3 per 8 X kuadrat dx. Maka nanti di sini akan jadi minus berarti 3 per 8 kali X pangkat 3 per 3. Substitusi 0 sampai 2. Kita masukin 2, nanti hasilnya 8, berarti minus 8 per 8 adalah minus 1. Ya, ini untuk contoh soal UAS nih. Oke, kemudian kita lanjut ya. Materi teorema Green itu dulu nanti akan menyambung dengan teorema divergensi Gauss dan kemudian teorema Stokes. Nah, jadi kita akan mempelajari dulu teorema Green yang berhubungan dengan divergensi Gauss. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin mengetahui flux dari suatu medan vektor F yang melintasi suatu kurva C di bidang ya ini ya. Ini di bidang 2. Di bidang 2 tuh di bidang. Nanti kalau di bidang 3 tuh artinya di ruang sebutannya tuh ya. Nanti dia itu apa? Dia itu nanti kita hitung integral C dari F dot N. Ya, dengan N itu adalah vektor normal. F dot N ds ya atau vektor yang tegak lurus nantinya di sini. Nah, kalau misalkan si C-nya itu kurva tertutup, maka nanti kita akan memiliki perumusan ini tuh akan sama dengan double integral S lagi
FDA. Nah, ini nanti si konsep ini tuh akan kita perluas ke ruang. Nanti yang kita sebut sebagai teorema divergensi Gauss. Ya, jadi ini untuk menghitung fluks dari F yang melintasi C di bidang, nanti ini akan sama dengan ini. Ya, untuk soalnya itu ini pernah muncul ya di apa di UAS tahun 2023-2024. Nanti langsung aja ke pembahasan soal di pas bahas soal UAS. Ya. Kemudian ini tuh yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan teorema divergensi Gauss dan dengan divergensi Gauss. Nah, kemudian kita harus ingat tadi kita udah membahas bahwa apa? Bahwa integral tertutup C dari MdX plus MdY, ya, ini tuh apa? Ini tuh kan integral tertutup C dari F dot dr kan? Karena ini kan usaha ya. Nah, F dot dr ini nanti dapat kita hitung ya. Dan kita ingat ya, F dot dr itu apa? F dot dr itu kan sebenarnya awalnya dari apa? Dari F dot TDS. Nah, ini kan awal penurunan rumus kita tuh dari sini. Nah, kita ingat ya, karena tadi ini tuh akan sama dengan, jadi ini tuh akan sama dengan ini ya, yang depan, ini tuh akan sama dengan double integral S dari dou M dou X minus dou M dou Y dA. Nah, kita kan tahu ya bahwa ini tuh akan sama dengan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ini F dot TDS ya, ini akan sama dengan double integral S, tetapi ini tuh adalah apa? Ini tuh sebenarnya adalah curl F dot vektor K dA ya. Nah, inilah yang nantinya ketika kita perluas ke ruang ke bidang tiga, ini adalah teorema Stokes. Tapi di sini kita bisa ini kita sebut berhubungan dengan Stokes. Ya, ini Stokes di bidang. Ya, nanti untuk soalnya pasti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita sudah menemukan si teorema Stokes-nya atau teorema divergensi Gauss-nya langsung. Ya. Oke, mungkin kita akan membahas dua contoh tadi dari tutorial aja langsung. Ya. Di sini tutorial nomor 16. Tutorial nomor 16 itu memberikan suppose C is a square with vertices, berarti dengan titik-titik sudut 0,0, kemudian 1,0, kemudian 1,1 dan 0,1. Ya, ini menandakan bahwa lintasan C kita itu nanti dia apa tertutup dan akan membentuk suatu daerah S. Ya, dan S-nya itu yang ya ini ya persegi. Di sini satu satu ya, ini C-nya. Berarti jika fx, y itu adalah y kuadrat, x kuadrat ya, atau kita tulisnya dalam bentuk ini aja, y kuadrat i ditambah x kuadrat j, maka compute, nah berarti yang pertama nih ya, kita ini tuh mau menghitung apa sebenarnya? Kita itu mau menghitung flux ya, kalau f dot mds itu pasti menghitung flux, dan karena C-nya tertutup, menurut teorema Green, yang nanti berhubungan dengan divergensi Gauss, ini tuh akan jadi apa? Double integral S div F dA. Ya, dengan S-nya itu adalah ini ya. Nah, perhatikan menariknya di sini tuh apa? Karena di sini kita punya div F-nya tuh apa sih? Div F itu kan dou M dou X ditambah dou N dou Y ya. Nah, di sini M-nya tuh apa? M-nya tuh Y kuadrat, kemudian N-nya tuh X kuadrat. Berarti nanti di sini dou M dou X 0, dou M dou Y 0. Udah, ini double integral 0, udah pasti 0 ya. Oke. Kemudian ini yang kedua ditanyakan
integral tertutup C dari F dot TDS. Ini kita harus ingat ya, definisi dari ini tuh apa? Ini tuh definisi dari usaha. Ya, berarti ini tuh apa? Berarti ini tuh C MDX plus MDY. Kita tahu menurut teorema Green, dalam menghitung ini, nanti kita punya double integral S gitu ya. Dou M dou X dikurangi dou M dou Y. Gitu ya. Nanti dou M dou Y berarti dA di sini ya. dA. Dou M dou X apa? Nanti 2X, dou M dou Y, 2Y. Berarti nanti ini double integral 2X minus 2Y. Nah, kemudian ini kan persegi panjang nih, berarti daerahnya persegi panjang, batasnya angka semua. Ini udah gampang, misalkan DY DX, karena persegi panjang dengan sisinya satu, berarti 0, persegi 0, 1, 0, 1. Ya, nah ini sudah tidak sulit ya, tinggal kita hitung yang dalamnya, berarti nanti di sini jadinya 2XY minus Y kuadrat, substitusi 0 sampai 1, nanti DX, ya, kita ke samping aja. 0, 1, masukin Y-nya 1. Berarti 2X min 1 dx. Berarti nanti ini X kuadrat min X. 0 sampai 1. Berarti ini 0 juga. Ya, menarik sekali jawabannya. Oke, ini tentang contoh dari yang flux dan tadi yang berhubungan sama divergensi Gauss serta berhubungan sama Stokes. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika kita sudah membahas yang ruang. Oke, kemudian kita lanjut ke materi 14.5. 14.5 itu membahas tentang integral permukaan ya. Atau nanti bahasa Inggrisnya surface integral. Integral permukaan ini sendiri itu ya memiliki ilustrasi sebagai berikut ya. Ini aku ambil dari Purcell ilustrasinya. Nah, tapi yang perlu kita ingat tuh apa? Jadi ceritanya tuh kayak gini ya. Misalkan kita punya suatu permukaan G, ini nih yang biru, dengan alas dari permukaan G-nya itu atau si pemetaannya ke bidang XY itu tuh adalah R. Jadi R itu alasnya semacam kayak gitulah. Ya. Maka nanti ya, misalkan ya, misal permukaan G itu memiliki persamaan Z sama dengan Fx, Y. Misalkan seperti itu. Ya, misalkan permukaan G ini memiliki persamaan ini dengan nanti si XY-nya itu kita sebut di R atau di bawah nih, di bidang XY. Ya. Nah, nanti maka jika kita ingin menghitung integral permukaan, ya, misalkan kita ingin menghitung integral permukaan G ya sesuai dengan ini Gx, Y, Z ds. Nah, nanti kita ingat ya, ini tuh akan kita hitung dengan apa? Double integral R, jadi kita ke bawahin. Kemudian apa? Z-nya kita ubah jadi Fx, Y, jadi G, X, Y, Fx, Y. Ya, Z-nya jadi ini. Kemudian kita ingat ds itu akan berubah jadi apa? Jadi akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dy dx. Perhatikan bahwa ds itu akan berubah menjadi ini. Ya, dengan fx, fy-nya itu dapat dari mana? Dapat dari persamaan ini. Ya, ini kan f. Berarti fx itu apa? Turunan parsial terhadap ini. Fy itu turunan parsial terhadap si permukaan z-nya. Nah, coba kita lihat aja langsung contohnya dari soal UAS. Ya, ini aku kembali ke UAS tahun 2021-2022. Di sini kita punya, nah ya, misalkan G itu merupakan bagian dari permukaan Z sama dengan X kuadrat plus 3Y plus 1 yang berada di atas persegi panjang dengan titik-titik sebagai berikut. Nilai integral permukaan ini adalah, oke, kita udah harus tahu ya bahwa artinya apa? Kalau misalkan kita punya sebuah permukaan berada di atas persegi panjang ini, artinya apa? Artinya ini tuh R-nya nanti. Ya, berarti nanti yang
Nah, yang ini tuh R-nya kan berada di atas. Ya, permukaan berada di atas berarti ini tuh alasnya, ini tuh R-nya. Nah, kita lihat ya bahwa sketsa R kita tuh nanti memang berbentuk persegi panjang. Ya. Tapi kita sketsa aja biar kelihatan gitu ya. Di sini kita punya 0,0,0, kemudian 0,2,0 tuh berarti kan di sini ini 4, kemudian nah ini. Nah, persegi panjang kan ya. Nah, ini tuh R kita ya. Sebenarnya langsung ini ya, karena kita tahu Z-nya itu sama dengan X plus 3Y min 1, ini kan kita tahu ini tuh adalah Fx, Y kan. Berarti nanti Fx-nya itu turunan parsial terhadap X itu 1, turunan parsial terhadap Y-nya tuh 3. Udah, kita udah dapat semua. Sehingga nanti double integral G 1/akar 4x kuadrat plus 10 ds itu dapat kita tuliskan sebagai apa? Double integral R 1/akar 4x kuadrat plus 10 ds itu berubah jadi apa? Akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 dy dx. Ya, di sini tinggal kita masukin aja ya sebenarnya di sini. Ntar, coba. Oh ini sorry ya, ini x kuadrat ya. Ini x kuadrat berarti di sini tuh 2x ya. Nah, maaf ya ini sedikit ralat. Nah, terus apa? Karena ini R terhadap dy dx, berarti nanti apa? Kita tahu bahwa y-nya itu kan dari persegi panjang ini 0 sampai 2, karena ini persegi panjang, x-nya tuh 0 sampai 4 langsung. Gitu. Ya, jadi nanti kita masukin batasnya, sehingga nanti itu kita punya double integral, ini nanti 1/akar 4x kuadrat plus 10, terus kemudian di sini apa? Akar 2x kuadrat itu apa? Berarti 4x kuadrat plus 9 plus 1. Nah, menariknya di sini adalah apa? Adalah ini tuh dicoret jadi habis. Ini tuh 0,2 kemudian 0,4. Ya, kita harus sudah mengetahui bahwa sebenarnya konsep-konsep yang kayak gini nih, yang apa? Daerah persegi panjang, kemudian dia nggak ada fungsinya, fungsinya satu maksudnya. Ini kan kolisor kan satu kan. Berarti ini tuh apa? Ini tuh luas R. Luas persegi panjang, panjangnya 2, lebarnya 4. Berarti 8. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi 14.5 selanjutnya, yaitu tentang flux yang melintasi G. Ya, jadi nanti flux dari F yang melintasi permukaan G. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak tadi ya. Permukaan G, ini artinya di ruang ya. Kalau tadi kan di bidang tuh, yang pas kita bahas teorema Green, itu melintasi C. Nah, melintasi C. Kalau melintasi permukaan G, nanti double integral G, kemudian apa? F dot N tetap flux tuh, tetapi di sini ds-nya besar. Ya, S besar tuh menyatakan nanti dia tuh udah di ruang, ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, dalam menghitung ini tuh ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama itu apa? Menggunakan perumusan langsung bahwa nanti itu ada teoremanya ya. Dalam menghitung ini, kita bisa gunakan apa? Double integral R. Kemudian apa? Nanti di sini. Minus mfx minus nfy ditambah p dx dy. Nah, kita bisa menggunakan ini. Ya, dengan kita selalu mengingat bahwa nanti si permukaan G-nya itu dia tuh kan Z sama dengan Fx, Y. Fx sama Fy-nya tuh dapat dari sini. Ya, turunan parsial kan. Kita udah harus ingat ya notasi-notasi turunan parsial. Kemudian MNP-nya tuh dapat dari mana? F itu selalu sama dengan vektor M, N, P. Nah, jadi MNP-nya tuh dapat dari medan vektor. Nah, selain dengan cara ini, kita juga bisa menggunakan cara langsungnya. Ya, jadi nanti jika kita hitung langsung, ini juga bisa. Jika kita hitung langsung, berarti nanti kan kita punya double integral G F dot N. Nah, perhatikan di sini bahwa N-nya itu harus normal satuan.
Nah, bagaimana cara menghitung normal satuan? Ini mudah ya, caranya tuh seperti ini. Jadi apa? Kan kita kan punya permukaan G ya. Permukaan G itu kan Z sama dengan fx, y. Nah, kita bikin suatu fungsi baru gitu ya, yaitu H. Ya, fungsi H itu sama dengan Z minus fx, y. Nah, nanti sama dengan nol, nggak masalah. Nah, nanti normalnya itu apa? Normalnya itu adalah nablah H dibagi panjang nablah H. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di Purcell itu seperti ini ya nanti ya, untuk mencari normalnya. Oke, kita akan melihat contoh soalnya di sini di tutorial nomor 19. Oke, tapi kita akan langsung menggunakan perumusannya aja ya, langsung. Calculate the flux of F along G. Ya, nanti di sini kita akan punya kalau pakai rumus langsung ya, berarti kita tahu bahwa kita tuh mau menghitung double integral G F dot N ds kan. Nanti itu akan jadi apa? Double integral R gitu ya. Kemudian apa? Kemudian berarti minus mfx minus nfy plus p dx dy. Perhatikan, di sini kita bisa cari ya semuanya. M-nya itu kan minus Y. Kemudian N-nya itu X. P-nya itu 0. Kemudian Z itu kan sama dengan 8X minus 4Y minus 5. Nah, ini tuh si Fx, Y-nya ya. Sehingga nanti kita punya Fx-nya tuh 8 dan Fy-nya tuh min 4. Kemudian terakhir sketsa R-nya. Ya, sketsa R-nya nanti ini Z, kemudian Y, kemudian X, 000, 110, 100. Berarti di sini, dan di sini nanti ngebentuk segitiga satu satu. Ini tuh sketsa R kita. Nah, berarti udah tahu ya langsung. Sehingga double integral G F dot NDS ini tuh dapat kita hitung dengan apa? Double integral apa nih? Minus MFX berarti minus Y kali 8 itu minus 8Y tapi minus berarti 8Y kemudian minus X dikali minus 4 berarti plus 4X gitu kan ya. Kemudian apa? DX DY. Perhatikan kalau DX DY itu kan artinya sejajar X berarti partisinya tuh yang ini. Kita lihat ya, X itu 0 sampai garis, Y-nya tuh 0 sampai 1. Garisnya itu apa? Nah ini kalau kalian cari ya, ini tuh garis Y sama dengan 1 min X gitu ya. Dan nanti di sini X sama dengan 1 min Y, berarti di sini 1 min Y. Ya ini harus sudah lancar ya mencari persamaan garis, tinggal pakai rumus persamaan garis saja kan. Maka nanti di sini 0,1, terus ini terhadap X ya berarti 8XY plus 2X kuadrat 0 sampai 1 min Y dy. Substitusi X semua ya. 0,1 di sini berarti 8 Y dikali 1 min Y ditambah 2 dikali 1 min Y kuadrat. Di sini kita punya berarti integral 0,1 8Y minus 8Y kuadrat ditambah 2 dikali 1 minus 2Y plus Y kuadrat. Langsung lah ini ya. Integral 0,1 8Y ini kan ada minus 4Y berarti 4Y minus 8Y kuadrat kemudian ditambah 2Y kuadrat berarti minus 6Y kuadrat ditambah 2. DY berarti nanti ini apa? 2Y kuadrat, 2Y pangkat 3 plus 2Y 1. Berarti 2 minus 2 plus 2. Berarti ini sama dengan 2.
kita akan membahas teknik perhitungan langsungnya ya dengan menggunakan vektor normalnya tersebut. Jadi kita akan bandingkan ya apakah hasilnya akan sama dengan 2 di situ. Ya, jadi ini masih sama ya soalnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak pakai rumus, ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Dengan mengingat bahwa apa? Bahwa lux itu kan adalah double integral G, kemudian apa? F dot NDS. Nah, ya, dengan menggunakan tadi yang kita ingat integral permukaan ya, kita harus selalu mengingat bahwa normalnya itu nanti vektor satuan ya. Ingat N itu adalah vektor satuan dan apa? Dan DS itu adalah apa tadi? Akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat plus 1. Ya, dia itu akan selalu seperti ini. Nah, nanti berarti ya kalau misalkan kita mau ngitung ini secara langsung, ini akan menarik sekali. Nah, kita ingat ya, N itu dapat dari mana? N itu kan didapat dari, tadi itu udah aku bahas, H ya, yang sama dengan apa? Z minus Fx, Y. Ya. Nah, nanti dalam perhitungan H ini, nanti tuh kita akan dapat bahwa nabla H-nya itu pasti adalah apa? Adalah minus Fx, minus Fy, 1. Gitu kan? Ini H, delta H-nya kan? Kemudian nanti setelah kita dapat delta H-nya minus Fx minus Fy, 1, berarti nanti apa? Untuk mencari normal, panjang delta H itu apa tadi? Panjang delta H itu berarti apa? Akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 1. Ya. Jadi sebenarnya si teorema yang tadi, yang rumus langsung itu tuh sebenarnya turunan dari rumus ini sebenarnya. Ya, dia tuh turunan dari rumus ini. Tetapi kita nanti boleh langsung pakai rumus tersebut. Ya, di Purcell sih ada. Jadi nanti di sini kita ingat ya, normal itu adalah apa? Normal itu kan adalah berarti minus fx minus fy, 1 dibagi dengan apa? Akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1. Sehingga nanti si double integral G f dot nds dengan n-nya itu satuan. Dan nanti apa? Double integral G f dot nanti apa? Nanti ini minus fx minus fy 1 per apa? Per akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1. Ya, nanti ds itu apa? Ds itu ini jangan lupa, ini tuh dy dx. Ya, seperti itu. Berarti dari sini akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 ya. Lebih tepatnya di sini dy dx atau dA aja lah ya langsung ya. Di sini jadi dA. Nah, berarti di sini nanti dA gitu ya. Oke, dan karena ini udah diubah, berarti bukan di G lagi, maka nanti ini di R gitu. Nah, makanya nanti kita tuh punya rumus yang tadi, ya. Sama aja sih sebenarnya cara mencarinya, ya. Jadi kita akan bahas di sini kalau menggunakan rumus ini langsung ya, di sini kita tahu bahwa H-nya itu kan adalah Z sama dengan Z minus 8x plus 4y sama dengan 5 kan, seperti itu ya si H-nya. Kemudian di sini dari H di sini kita dapat ini N itu adalah nabla H dibagi dengan panjang nabla H. Berarti nanti di sini eh, minus 8,4,1 dibagi dengan akar apa ini? 64 tambah 16, 81. Nah, ini kita diamin aja. Kayak gini. Ya. Kemudian berarti double integral G F dot MDS. Nanti ini akan jadi apa? Akan jadi double integral. F itu apa? F itu kan minus Y X 0. Kita dotkan sama minus 8,4,1
per akar 81, ya, kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan DS. DS itu apa sih? DS itu adalah ya nanti akar 81 lagi. Kemudian DA. Ya, dengan nanti ininya udah berubah jadi R karena ini udah berubah jadi DA. Udah kita petakan ke bawah gitu. Ya. Makanya nanti kita akan mendapatkan hasil yang sama lagi, yaitu double integral R. Kemudian apa? Ini dot ini berarti 8Y plus 4X plus 0. Berarti DA. Nanti ini tinggal dihitung, pasti hasilnya 2 gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian di kelas tidak diajarin rumus langsungnya, ini kita bisa langsung menurunkan rumusnya sendiri ya dengan mengingat bahwa DS itu, ini kenapa bisa akar 81, DS itu kan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 dA. Nah, fx-nya dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Ini nih, ini fx. Ya, nanti kan 8 kuadrat, 4, 4 kuadrat, 16 tambah 1. Makanya akan sama persis sebenarnya seperti yang di bawah ini. Ya, kita bisa bilang ini tuh pasti selalu nabla panjang nabla. Ya, ini untuk 14,5. Selanjutnya kita akan membahas teorema divergensi Gauss. Ini tuh tadi sebenarnya udah kita bahas, tetapi di bidang. Sekarang kita akan perluas konsepnya ke ruang. Ya. Nah, tadi pas kita belajar teorema Green, kita selalu apa sih menuliskan suatu lintasan itu sebagai C, ya. Lintasan tertutup itu atau lintasan terbuka bebas itu tuh sebagai C ya, karena itu tuh konsep dari integral garis pada awalnya. Nah, sekarang misalkan kita punya suatu ini ya, misalkan kita punya suatu permukaan di bidang 3, misalkan itu permukaannya tuh ini gitu ya. Nah, jadi permukaannya ini dengan permukaannya tuh kita sebut sebagai S. Jadi ini tuh S, dan yang dalamnya tuh S, dan perbatasan permukaannya tuh kita sebut sebagai dou S. Nah, nanti si lintasan C itu ketika di ruang itu akan kita lebih sebut sebagai dou S. Jadi ini tuh C di ruang dou S tuh ya. Nah, nanti teorema divergensi Gauss itu berkata apa? Sama, nanti itu berguna untuk menghitung flux sebenarnya. Ya, berarti nanti kalau misalkan kita punya double integral di lintasan dou S, nanti ketika kita ingin mencari f dot nds, ketika dou S-nya itu merupakan lintasan tertutup, nanti ini harus tertutup, maka nanti di sini dapat kita hitung dengan apa? Double triple integral, maaf, dari permukaan S, kemudian div f dv. Dapat dibandingkan ya, yang tadi itu kan tertutup, f dot nds itu akan sama dengan double integral apa kita sebutnya tuh R atau ya S lagi kan ya div f dA. Nah, ini kan sama aja sebenarnya, ya. Cuman di sini ini tuh sudah kita perluas ke konsep ruang gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini apa kita akan langsung lihat si soalnya aja ya. Nah, use Gauss divergence theorem to compute ini ya. Ini kita mau ngitung flux lagi ya. Contohnya misalkan yang ini ya, aku ambil yang C di sini. Nah, di sini berarti kita punya apa? Langsung ini sebenarnya ya, karena ini merupakan suatu sphere tertutup, ya, bola itu kan suatu yang tertutup ya, dia kan lintasan tertutup, maka nanti Gauss divergence theorem itu akan menuliskan bahwa double integral dou S gitu ya dari f dot nds itu tuh akan jadi apa? Triple integral S div f dv. Dengan S-nya itu adalah suatu bola gitu ya dengan bola berjari-jari 9. Ya, kita langsung aja deh ini bola berjari-jari 9.
bola jari-jarinya mah 3 ya. Oke, karena 9 itu 3 kuadrat. Berarti nanti di sini kita punya triple integral S div F ya, ini udah harus lancar banget ya. Ini M, ini N, ini P, ini kita parsialin masing-masing terhadap X, Y, Z, kemudian nanti apa? Ditambahkan semua. Dan nanti 3 minus 2 plus 4 dV. Ya, perhatikan bahwa ini tuh nanti dou M dou X, kemudian ini tuh dou N dou Y, kemudian ini tuh dou P dou Z. 3 minus 2 1 tambah 4 5 ya. Dan nanti ini 5 kan konstanta keluar aja, 5 triple integral S dV. Nah, ini udah tahu ya, ini kan berarti volume V, volume S maksudnya. Volume S, S itu apa? Bola. Berarti nanti 5 dikali volume bola tuh 4 per 3 pi, jari-jari bolanya 3. 3 pangkat 3, ini coret jadi 2, ini habis. 9, 3, 6, kali 5, 180 pi. Ya, seperti ini. Ini contoh penggunaan teorema divergensi Gauss ya. Sampai sekarang aku belum menemukan soal UAS yang keluar tentang ini. Nanti kalau ada kita akan langsung bahas saja di soal UAS-nya. Kita akan melanjutkan ke materi terakhir, yaitu tentang teorema Stokes. Di sini teorema Stokes itu sama ya dengan tadi teorema divergensi Gauss, juga udah pernah dibahas di Green, itu di bidangnya sama. Stokes itu kalau di bidang ya, misalkan kita ingin menghitung usaha pada suatu lintasan tertutup C F dot TDS, yang nanti kita tahu ini tuh apa? Ini tuh adalah F dot TR ya, karena usaha kan ya. Udah kita bahas ini di 14.2. Ini tuh nanti dapat kita hitung dengan cara apa? Double integral S. Nanti di sini curl F dot vektor K. Yang komponen K dA. Ya, kenapa komponen K? Karena F-nya itu di bidang itu hanya I sama J. Maka nanti cross-nya itu pasti akan menghasilkan K doang, sehingga ini harus didotkan dengan K. Nah, ini seperti tadi ya, si C-nya tuh harus tertutup. Jadi nanti misalkan C-nya tuh misalkan lingkaran lah ya, gampang aja di sini. Nah, ini C-nya misalkan. Nah, ini tuh C. Itu lintasan tertutup. Nah, sekarang teorema Stokes di ruang itu gimana? Kalau di ruang, itu anggapannya gini ya. Rumusnya sih langsung sebenarnya nurunin dari situ. Cuman anggapannya gini. Misalkan nih, kita punya suatu permukaan es gitu ya. Misalkan kita punya suatu permukaan es itu misalkan setengah bola lah ya gampang. Dengan dia tuh apa? Perbatasan bawahnya tuh. Nah, jadi gini ya. Kalau misalkan kita punya suatu setengah bola di sini, permukaan setengah bola ini nanti tuh kita sebut sebagai esnya. Tetapi nanti si lintasan kita itu yang mana? Lintasan kita itu kita lihatnya hanya si ininya ya, si kurva yang terbentuk di bawah sini ya, itu ya. Itu nanti delta S-nya, jadi ini tuh lintasannya bisa jadi arahnya ke terserah. Kemudian si ini permukaan ini tuh kita sebut sebagai S-nya nanti, si isinya. Ya, ini tuh S-nya. Nah, jadi delta S kita itu adalah ininya ya. Nah, nanti bisa jadi arahnya tuh ke sini ya, gitu. Ini namanya orientasi positif nantinya, karena orientasi positif itu kan berlawanan jarum jam, ya. Nah, nanti ketika kita ingin menghitung integral tertutup dou S dari F dot TDS gitu ya, sama sebenarnya ya, karena di sini dou S itu kita anggap dia tuh di satu ini ya, di satu bidang, di bidang bawah sini kita anggapnya. Ini tuh dapat kita hitung dengan cara apa? Double integral S, nanti apa? Nanti curl F, tetapi apa? Tetapi karena ini permukaan, permukaan itu memiliki normal, sehingga nanti ininya dot normal ds. Nah, seperti itu. Ya, nah nanti yang lebih sering kita gunakan itu apa? Contohnya seperti di soal tutorial, yang lebih sering kita gunakan itu adalah dari sini ke sini. Ya, di soal tutorial itu hanya membahas cara perhitungan, kita menghitung ini, tetapi nanti cara perhitungannya itu kita menggunakan ini. Ya, nanti kita ingat, ini itu selalu dapat kita tuliskan sebagai dou S F dot
DR. Karena ingat ya, ini tuh selalu konsep dari usaha sebenarnya. Ya, oke, kita akan lihat contoh dari soal teorema Stokes. Di sini kita akan bahas dua soal ya. Semoga kebayang dengan pembahasan dua soal ini. Kita mulai dari ini. Use Stokes theorem to compute ini. Nah, perhatikan bahwa di sini itu ya, kan kalau kita menghitung ini tuh kan akan sama dengan integral tertutup di ini di perbatasan, kemudian f dot t ds. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih perbatasannya apa. Sebenarnya perbatasannya itu simpel ya. Perbatasannya itu kita lihat gambarnya aja. Y, kemudian di sini tuh X, berarti nanti di sini tuh apa? Di sini tuh ada lingkaran gitu ya. Kemudian di sini tuh ada apa bola gitu ya. Jadi bola. Nah, karena kita udah harus menyadari bahwa hemisfer S dengan persamaan ini tuh adalah persamaan bola setengah bola ya. Z sama dengan akar 1 min X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, si lintasan do S ini tuh pasti ini ya. Nah, berarti nanti do S kita itu adalah apa? Karena ini kita tahu ini tuh lingkaran berjari-jari satu, maka do S kita itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu. Ya. Nah, sekarang kita itu kalau soal-soal seperti ini, kita itu harus jago memparametrisasikan si do S-nya. Ini sebenarnya para parametrisasinya simpel ya. Kita menggunakan koordinat polar ya. Dalam koordinat polar itu ya, perhatikan ya bahwa do S-nya itu kan berarti R sama dengan satu kan. Karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu kan berarti R sama dengan satu. Berarti nanti X-nya itu adalah kita sebut R cos theta, tetapi tetanya kita ganti jadi T aja. Ya, biasanya kita menggunakan ini. Ya, pakai theta juga boleh sih sebenarnya. Ini jadi cos T, kemudian Y-nya tuh apa? Y-nya tuh R sin T, berarti ini sin T aja. Kemudian Z-nya itu apa? Karena kita tahu Z-nya ini di nol, berarti ini Z sama dengan nol. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa kegunaan si ini tuh di sini, gitu ya? Apa kegunaannya? Berarti nanti kita tuh punya, kan di sini kan double integral S curl F dot NDS, berarti akan kita hitung dengan integral tertutup do S, kemudian apa? F dot TDS, kita tahu ini tuh usaha. Usahanya itu berarti kita tuliskan sebagai F dot DR. Nah, sekarang DR itu apa? Ya, ini kan berarti kan parametrisasinya di sini. Berarti nanti apa si R itu ya. R itu adalah apa? Adalah nanti X-nya itu apa? X-nya itu kan cos T. Kemudian Y-nya itu kan sin T. Kemudian Z-nya itu nol ya. Kita harus ingat ya bahwa R ini kan nanti kan menyatakan X, Y, Z karena DR itu menyatakan apa? DX, DY, DZ. X-nya apa? X-nya cos T, Y-nya sin T, Z-nya nol di do S gitu. Ya. Maka nanti kita akan punya DR-nya itu apa? DR-nya itu adalah turunan dari ini, minus sin T, kemudian cos T, koma, nol. Terus F-nya apa? F-nya itu kan apa nih? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kan? X kuadrat, koma Y kuadrat, koma Z kuadrat. Ini juga kita ganti ke polar. Berarti nanti ini tuh apa? X-nya kan cos T, berarti cos kuadrat, koma sin kuadrat, kemudian Z-nya itu nol. Ya. Berarti nanti si ini tuh akan jadi apa? Akan jadi integral F-nya tuh apa? Cos kuadrat, koma sin kuadrat, koma nol, dot minus sin, koma cos, koma nol. Ya, kemudian apa? Di sini karena semuanya itu terhadap T, berarti di sini dt. Terus karena ini lingkaran do S itu penuh, berarti ini dalam polar 0 sampai 2pi.
Sehingga nanti di sini kita punya berarti integral 0 sampai 2pi. Ini kan minus sin t cos kuadrat t, kemudian ditambah sin kuadrat cos t. Ya, seperti ini. Nah, nanti ini kan cara perhitungannya apa? Ini bisa kita hitung masing-masing ya. Di sini itu nanti bisa kita pakai U-nya itu cos T, DU-nya sama dengan min sin T dt. Di sini U-nya tuh sin T, nanti DU-nya itu adalah cos T dt. Ya, yang menarik di sini tuh apa? Ya, ini jangan pakai U ya dua-duanya. Ini pakai V aja deh ya. Nah, ini pakai V, ini pakai V. Yang menarik itu apa? Gini ya. Ini kan integralnya kan 0 sampai 2pi. Kemudian min sin T cos kuadrat T gitu ya. Cos kuadrat T dt ini kita pisah ditambah integral 0 sampai 2pi. Kemudian ini tuh sin kuadrat T cos T dt. Ini kalau kita pakai substitusi ya, ini tuh akan jadi apa? Integral U kuadrat DU, ini tuh ditambah integral V kuadrat DV. Tapi menariknya di sini, batasnya berubah kan? Bawahnya cos 0, berarti ini apa? Cos 0 tuh 1, cos 2pi itu 1, sin 0 tuh 0, ini tuh 0. Makanya integral ini tuh akan jadi 0. Kita akan bahas satu contoh lagi untuk teorema Stokes, tetapi sebelum itu aku akan membahas makna dari ini ya. Tadi aku lupa membahas maknanya. Di sini kan n is the upper normal, artinya dia itu normal yang menghadap ke atas, berarti dia kita bayangkan normalnya itu gini. Nah, kegunaan ini tuh apa? Kegunaan ini tuh adalah dengan kita melihat kaidah tangan kanan, gitu ya. Ketika di sini ya, kita kan punya ini ya, normal kita kan menghadap ke atas, berarti apa? Berarti si arah del apa do s kita itu berlawanan jarum jam, ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Berarti ini tuh yang kita sebut nantinya sebagai orientasi positif. Orientasi positif itu artinya apa? Contohnya dalam koordinat polar, itu artinya si tetanya atau t-nya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu contoh lagi yang orientasinya tuh negatif. Kita lihat ke yang D. Di sini kita punya fx, y, z itu sama dengan ini, dengan s-nya itu adalah part of a sphere below the plane z sama dengan 2, dengan normalnya itu outward keluar. Berarti sketsa S kita itu ya adalah apa? Adalah di sini Z, kemudian di sini Y, kemudian di sini X. Berarti kita punya apa di sini? Berarti kita punya suatu bola yang berjari-jari 4, ya. Di sini bola berjari-jari 4, tetapi nanti dipotong oleh Z sama dengan 2 di atas. Nah, nanti ini kan Z sama dengan 2. Berarti nanti apa? Berarti nanti kita tuh di sini tuh kalau dipotong akan menghasilkan lingkaran si perpotongannya itu. Ya, perpotongannya itu akan menghasilkan lingkaran. Maka nanti kalau kita bayangkan secara langsung ya, biar gambarnya lebih bagus, ini tuh akan menjadi seperti apa sih S-nya? Akan menjadi seperti Z, kemudian Y, kemudian X. Nah, di sini kita punya em, ini, terus nanti, nah, motong gitu di sini. Nah, motong, ya, motong, tetapi bawahnya tuh masih bola. Berarti delta S kita itu, nah ini maaf ini kurang bagus sebenarnya gambarnya, kita perbagus sedikit ya, biar kelihatan lebih bagus. Itu kan berarti, nah kira-kira gini ya. Nah, berarti delta do S kita tuh yang mana? Do S kita itu yang ini. Nah, ini tuh do S. Ya, perhatikan bahwa do S itu adalah apa? Perpotongan dari si X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dengan Z sama dengan 2.
Artinya itu apa? Artinya itu nanti, sorry, ini sama dengan 16 ya. Ini sama dengan 16 dengan Z sama dengan 2. Berarti nanti dou S itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12. Lagi-lagi. Nah, sekarang gini ya. Karena N-nya outward, artinya kan karena daerah S ini, outward itu kan berarti kan keluar dari si daerah ini. Keluar itu berarti gimana? Berarti ke bawah. Nah, dengan kaidah tangan kanan, sekarang kan ke bawah nih. Berarti sekarang searah jarum jam. Nah, searah jarum jam ini ya memberitahu kita bahwa apa? Bahwa nanti si orientasinya tuh negatif. Orientasi negatif itu artinya apa? Artinya dia tuh mulainya ke bawah dulu, 2pi sampai 0. Nah, nanti dalam polarnya tuh itu akan mempengaruhi. Kalau tadi kan beda ya, tadi kan orientasinya itu apa positif. Positif itu berlawanan jarum jam gitu. Ya. Nah, sekarang berarti karena ini lingkaran, berarti dalam polar itu kan berarti R kuadrat sama dengan 12, berarti si do S-nya ya. R kuadrat sama 12 berarti R-nya itu sama dengan akar 12. Nah, di sini kita boleh juga pakai theta ya, pakai polar biasa. R cos theta berarti di sini akar 12 cos theta, kemudian Y-nya itu adalah R sin theta, berarti akar 12 sin theta. Nah, seperti ini dulu ya. Nanti ada perubahan di sini. Z sama dengan 2. Kenapa? Karena di do S ini Z-nya tuh memang 2, perpotongan dengan Z sama dengan 2. Nah, akibat dari orientasi negatif apa? Akibat dari orientasi negatif, artinya sekarang apa? Karena tetanya tuh awalnya muter dari 0 sampai 2pi, jadi 2pi sampai 0, ini nanti tetanya tuh jadi negatif. Jadi dihafalkan saja. Ini jadi X itu sebenarnya apa? Akar 12 cos minus theta. Tapi karena cos itu fungsi genap, ini sama. Nah, nanti yang berpengaruh itu apa? Y-nya tuh jadi sorry, akar 12 sin minus theta, tetapi sin itu ganjil, makanya minus akar 12. Kemudian Z-nya itu 2. Sehingga nanti kan kita kan butuh apa? Kita kan butuh F kan. F itu apa tadi? F itu adalah YZ 3XZ, YZ 3XZ, kemudian Z kuadrat. Maka nanti YZ-nya itu apa? YZ-nya itu adalah minus 2 akar 12 sin, kemudian 3XZ-nya itu berarti 6 akar 12 cos, kemudian Z kuadratnya itu 4. Ini substitusi aja ya, substitusi ke sini. Kemudian nanti kita perlu cari R, ya. Do S, R itu adalah apa? X-nya itu akar 12 cos, kemudian minus akar 12 sin, kemudian 2. Berarti DR-nya itu adalah apa? Minus akar 12 sin, kemudian minus akar 12 cos, kemudian 0. Maka ketika kita ingin menghitung double integral S curl f dot mds, ini akan jadi apa? Ini akan jadi ini f dot dr. Dapat dari mana ini? Dari f dot t ya. Ingat f dot t itu f dot dr. Berarti nanti di sini kita punya, sorry ini kebiasaan ini, bukan c tapi do s ya. Do s, di sini do s, berarti nanti apa? F-nya itu kita tulis dalam bentuk matriks ya. Nanti eh, min 2 akar 12 cos, kemudian 6 akar 12 sin, kemudian 4, kita dotkan sama DR, minus akar 12 sin, kemudian akar 12 cos, kemudian 0. Nah, ingat ya, karena DR itu kan turunan dari ini, berarti semuanya belakangnya DT, makanya di sini ada DT. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, sekarang karena do S itu lingkaran, berarti nanti 0 sampai 2pi, ya. Nah, sebenarnya harusnya tuh ini
2 pi sampai nol harusnya tuh. Tetapi karena di sininya kita udah ubah, langsung di sini 0 sampai 2 pi. Ya, berarti di sini makanya jadi 24. Bentar. Di sini kan kita, oh ini salah ya, ini salah. Ini F-nya tuh kan sin sama cos ya di sini ya. Di sini tuh kan sin sama cos ya. Ini sin theta, ini cos theta. Berarti nanti di sini 24 sin kuadrat theta. Di sini kan jangan lupa ini tuh minus ya tadi, maaf ya, ini minus 72 cos kuadrat theta. Kok jadi dt ya? Di sini jadi d theta. Ya, karena ini kan nuruninya terhadap theta. Kalau tadi soal yang pertama nuruninya terhadap t. Ya. Nah, di sini berarti kita pakai integral biasa ya, integral 0 sampai 2 pi. Berarti di sini 24 1 minus cos theta per 2, kemudian minus 72 1 plus cos theta per 2. D theta, perhatikan di sini akan jadi apa? 0 sampai 2 pi. Ini kan 12 nih. 12, kemudian ini 36. 12 minus 36 itu jadi minus 24. Kemudian minus 12 cos minus 36 cos. Gitu kan. Berarti nanti jadi ini minus 48 cos theta D theta. Di sini jadinya apa? Minus 24 theta minus 48 sin. Evaluasi 0 sampai 2 pi. Kita tahu sin 2 pi sama sin 0 itu 0. Berarti masukin 2 pi aja. Berarti nanti minus 48 pi. Ya. Oke. Pembahasan kita sampai sini. Semoga membantu.